pagi. Ya, ini Mas Amar ini keren banget ya, seorang pengusaha yang bergerak di bidang IT, dan sekarang menjadi founder dan direktur dari CV Profile Image Studio. Dan sekarang sedang menjabat di tim 9 Komunitas Industri Kreatif Malang, Malang Creative Fusion. Keren banget ya Mas ya. Halo, gimana Mas kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah, baik. Baik, Apa kabar semuanya? Baik, gitu ya. Oke, terima kasih Mas Amar. Mungkin bisa langsung di-share screen aja. Teman-teman udah siap ya menerima materi hari ini? Semangat terus! Siap, terima kasih. Ya, udah kelihatan, Mas. Oke. Oke, sudah. Silahkan. Siap, terima kasih. Pagi semuanya, mohon izin Pak Dias. Mohon maaf sedikit terlambat, sedikit ada kendala tadi. Gimana kawan-kawan semuanya? Seneng nih kalau saya melihat pagi-pagi kayak gini, terus kemudian teman-teman semuanya on cam dan happy dan siap untuk menyambut materi yang mungkin akan sangat penting untuk kita ya, para calon inovator masa depan, jagoan digital. Hari ini saya dikasih kesempatan untuk bisa sharing ya. Nanti juga harapannya bisa banyak berdiskusi terkait dengan design thinking. Ini sebuah topik yang bukan topik baru, tapi akan selalu menarik untuk kita bahas dan kita diskusikan. Kenapa? Karena inilah sumber di mana saat ini para startup atau para founder menjadikan idenya menjadi sesuatu yang bisa berdampak terhadap target market mereka. Tapi tidak hanya berdampak, tapi juga mampu untuk membangun sesuatu yang luar biasa untuk dari target market yang mereka tuju tersebut. Design thinking ini menjadi salah satu framework ya, di mana cara bekerja seorang inovator atau founder yang sehingga sampai saat ini sudah terbukti menciptakan perubahan itu dan mengurangi resiko saat teman-teman semuanya memulai bisnis atau membangun sebuah solusi bagi target market yang dituju. Nah, resiko itu ternyata kita bisa banyak ini ya, kita banyak pelajari di dunia startup yang ada di dunia. Kegagalan juga menjadi salah satu sumber pembelajaran yang baik bagi kita untuk bisa mendapatkan nilai yang harusnya bisa kita tangkap dan kita manfaatkan untuk menciptakan solusi-solusi baru. Seperti yang ini, mungkin kita mulai pembahasan terkait dengan design thinking ini dari sebuah cerita, dari sebuah solusi yang tahun 2001 ini paling dibicarakan. Ini sebuah produk yang bahkan Steve Jobs sendiri pernah di dalam salah satu interviewnya yang dibocorkan ke publik saat Segway ini masih menjadi sebuah konsep ide gitu ya, yang kemudian Steve Jobs ini salah satu orang yang dipresentasikan konsepnya, dan Steve Jobs termasuk orang yang merasa itu akan sukses besar. Dia sebut dengan ini akan lebih bisa lebih disruptif daripada munculnya PC untuk masyarakat umum gitu ya. Nah, bahkan salah satu early investornya, John Doerr, ini salah satu investor besar di Amerika, dan dia mengatakan maybe bigger than the internet. Gila nggak itu? Sebuah pernyataan-pernyataan yang sangat luar biasa yang dianggap menjadi sebuah potensi besar waktu itu. Nah, sayangnya nih, 1000 sayang, saat pertama kali di launching sekitar tahun 2003, di situ
sebuah keyakinan besar karena ada endorsement yang luar biasa juga dari tokoh-tokoh keren. Mereka membuat setting goal, proyeksi dari produk ini sampai penjualan di tahun pertama harapannya itu 100.000 produk yang bisa terjual, dan tahun kedua diharapkan mampu menjual 10.000 Segway per minggu. Tapi kenyataannya yang mampu dijual sampai tahun 2020, 20 tahun berikutnya, itu hanya 140.000 kendaraan dan harus ditutup produksinya di tahun 2020. Kok bisa begitu? Ini cerita yang banyak kita mungkin akan lihat di banyak produk yang mungkin perlu kita pahami dan bagaimana seharusnya kita bersikap dengan adanya kondisi-kondisi yang seperti ini. Salah satu hal yang menjadi alasan adalah, dan itu juga menjadi alasan banyak sekali startup yang ada, adalah tidak diinginkan oleh customer-nya. Jadi over ekspektasi dari customer-nya, kemudian produk ini rilis, ternyata tidak sesuai yang diharapkan oleh customer-nya. Bahkan menjadi olok-olok tuh di beberapa show mengatakan produk ini terlalu terlalu hype ya, terlalu dibesar-besarkan gitu ya, sehingga mereka malah tidak menyukainya. Bahkan produk ini yang dijual dengan harga 5.000 US per unitnya itu dianggap terlalu mahal. Yang awalnya produk ini diharapkan menjadi sebuah revolusi untuk transportasi last mile gitu ya, di mana banyak masyarakat saat ini berjalan kaki untuk menempuh perjalanan dari poin public transport ke tempat tujuan mereka dengan jalan kaki, di mana kalau menggunakan Segway mereka akan bisa lebih cepat 5 kali lipat gitu. Dengan harga yang seperti itu ternyata ini tidak visible bagi target market mereka. 5.000 terlalu luxurious untuk dibeli. Ini contoh-contoh teman-teman semuanya kenapa kita sangat penting untuk memahami design thinking sebagai sebuah pola untuk kita membangun sebuah solusi atau menyelesaikan masalah. Oke, design thinking ini tidak terlepas dari dua pola pemikiran yang harus kita pegang, di mana dua hal ini sering sekali kita menggunakannya tapi secara terpisah. Tapi ada sebuah konsep pendekatan baru yang menggabungkan dua hal ini, yang kita sebut sekarang sebagai design thinking, yaitu menyatukan antara critical thinking dan creative thinking. Di mana banyak sekali ketika kita mengambil sebuah proses pemikiran secara kritikal itu cenderung kaku. Dia membreakdown, menganalisa, mengkomparasi, mengkategori, dan merank. Sedangkan creative thinking itu lebih mengimajinatifkan. Nah, ini mungkin kalau kita ambil contoh tadi di Segway, dia sangat dekat nih dengan imajinatif, di mana ini harusnya menjadi sebuah solusi yang bisa menyelesaikan masalah yang sangat simpel dengan produk yang sangat keren gitu ya. Terus kemudian bisa menginvent di mana mereka juga bisa menemukan pola pendekatan cara transportasi yang lebih simpel gitu, dan merubah cara berakomodasi dari satu tempat ke tempat yang lain, juga mendesain dan mengkreat sesuatu yang benar-benar baru. Dan ketika ini tidak disatukan, maka hasilnya adalah Segway tadi. Dia harus menjadi sebuah problem solving, di mana problem solving itu kita harus bisa melihatnya sebagai sebuah proses untuk memperbaiki atau mendesain sesuatu yang baru, menemukan gitu ya, menginvent sebuah kriteria baru, mengkombinasikan invensi yang baru juga. Nah, problem solving ini itu harus menggunakan dua pendekatan penting di sini. Ada yang critical thinking dan creative thinking. Ini juga sangat erat kaitannya dengan pola berpikir otak manusia ya,
yang critical thinking ini sangat erat dengan intuitif dan emotion, sedangkan kotak kiri kita itu yang lebih ke logik gitu ya. Dan ini saat proses pendekatan design thinking kita harus menggunakan dua pendekatan itu secara bersamaan, di mana ada area pertama saat kita mengidentifikasi, memahami permasalahan, dan saat kita mulai mensolusikan problem tersebut, di mana di saat kita mulai mengenali problemnya, kita akan mendekati dengan empathize atau menjadi orang yang menjadi objek yang akan kita solusikan masalahnya. Jadi empathize ini sangat penting, yang kemudian kita bisa merasakan problem apa sih yang sebenarnya, dan kita bisa melisting tuh problem-problem yang dihadapi, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang diharapkan dan sebagainya. Dan kemudian itu harus langsung bisa ditangkap dengan logik, di mana disitulah kita bisa menganalisanya. Problem-problem itu kemudian dilakukan sebuah pengelompokan, kemudian dikategorikan di situ tadi ya, yang sehingga nanti kita bisa melakukan lagi pendekatan berikutnya, itu mendefine point of view. Yang saat ini mungkin teman-teman akan masih agak bingung gitu ya terkait dengan point of view itu seperti apa. Nah, ini akan jauh lebih mudah ketika teman-teman mulai masuk ke lapangan nanti, di mana point of view ini memudahkan kita memposisikan sesuatu. Misalnya nih ya, ketika kita melihat tukang angkot nih sebagai contoh, tukang angkot itu bisa melihat klien mereka dalam hal ini penumpang sebagai orang yang bisa dilihat dari sudut pandang itu adalah sumber pendapatannya dia, dalam arti dia melihatnya dari sudut pandang objek gitu ya, sesuatu yang tidak living, tapi juga bisa dilihat sebagai sesuatu yang lebih personal, human-nya. Oh, dia dalam kesulitan dan dia perlu berpindah dari satu tempat dengan yang lain, yang mereka juga butuh kenyamanan dan mereka butuh kecepatan dan sebagainya. Sudut pandang inilah yang harus menjadi proses yang kemudian dianalisa lagi gitu ya, disintesa, bentuknya disintesa dalam konteks logik lagi, yaitu mendesain objektif itu. Nah, disitulah akhirnya akan lebih clear komunikasi antara intuition, emotion dengan logik ini akan menyatu, sehingga akan terbentuk sebuah clarity tentang problem statement dari apa yang diharapkan dari market yang dituju tadi. Kembali lagi, ini back forward ya. Idea juga begitu, akan memerlukan saat mulai masuk ke tahapan membangun solusi, perlu ideation. Ideation pun di sini perlu sebuah pendekatan yang intuitif dan emosional, sehingga mereka lebih kreatif, tidak terlalu langsung straightforward ke sesuatu yang ini pasti solusinya, nggak bisa begitu. Maka ada saat melakukan ideation ini diperlukan proses kreatif, banyak sekali ide yang harus dikeluarkan, bahkan yang tidak relevan, kan bisa dibilang begitu, nggak masuk akal dan sebagainya. It's okay, harus dikeluarkan sampai akhirnya dianalisa lagi solusi-solusi yang dimunculkan ini mana yang relevan, mana yang bisa dilakukan, mana yang didahulukan, mana yang berikutnya dan seterusnya. Akhirnya bisa mulai dengan membuat prototype. Prototype ini lagi-lagi juga harus menggunakan emosional, harus menarik, dan saat dites pun kita juga harus merasakan gitu ya, proses melakukan perasaan terhadap pelaku yang menjadi objek yang mereka target tadi, sehingga lebih jelas ketika kemudian menjudgment terakhir, mengevaluasinya dan kemudian melakukan iterasi berikutnya, feedback dan sebagainya kita ulang berkali-kali sampai menemukan pola yang tepat. Kalau di startup bisa jadi nih saatnya kita melakukan move forward, scalabilitas, atau melakukan proses pivot gitu ya. Oke, saya ulang nih ya, di mana setiap proses yang kita lakukan tadi, ketika kita berpikir kritis itu juga harus, ketika kita berpikir kreatif itu harus juga didampingi dengan proses berpikir kritis. Begitu juga sebaliknya, saat kita berpikir kritis, kita juga harus didampingi dengan proses literal thinking, yaitu creativity tadi itu juga.
Itu yang penting teman-teman semuanya, sehingga saat kita melakukan sebuah pendekatan, menemukan sebuah solusi itu menjadi sangat komprehensif dan bisa tepat seperti yang diharapkan oleh target market kita. Sekali lagi, disinilah design thinking ada yang menjadi magic balance, juga disebut sebagai glue between disciplines. Jadi design thinking ini adalah sebuah thinking baru, proses berpikir baru di mana menggabungkan antara proses analytical thinking dan intuitive thinking. Di mana kalau analytical harapannya bisa memastikan reliability-nya, dan setiap intuitive thinking dan ini perlu dilakukan validity-nya. Gitu ya. Oke. Bagaimana kita bisa membedakan dan bagaimana kita bisa menggabungkan saat-saat membutuhkan proses kreatif atau lateral dan vertikal atau critical tadi. Di mana saat kita berpikir secara lateral, disitulah kita akan mampu mengenerate ide, opsi, alternatif dengan banyak sekali. Itulah kenapa kita penting berpikir secara lateral. Tidak satu arah gitu ya, bisa bercabang-cabang, punya ide, punya alternatif, punya banyak hal yang bisa kita jadikan rujukan sehingga kita nggak terbatas tuh solusi yang dimunculkan. Sesuatu yang fenomenal bisa terjadi. Contohnya saat Bill Gates tuh ya, Steve Jobs. Tidak ada orang yang berpikir bahwasanya handphone itu hanya sebuah layar tidak ada QWERTY-nya. Dan dia membuat ide yang sangat luar biasa, terobosan yang luar biasa dengan pendekatan lateral ini. Nah, makanya dia disebut juga sebagai sebuah proses proactive approach atau challenging gitu ya, atau provokatif approach gitu ya. Jadi sesuatu yang benar-benar sangat berbeda dan itu menarik attention dan ketertarikan dari customer kita jadi sangat luar biasa. Dan di situ tidak ada batasan dan eksplorasinya bisa luar biasa banyak gitu ya, baik itu yang relevan maupun tidak relevan. Mungkin tidak kita sebut sebagai irrelevan karena saat ini dianggap tidak ada pembandingnya dan tidak sesuai dengan kondisi yang sekarang. Tapi bisa jadi itulah yang benar-benar dibutuhkan dan benar-benar merubah permainan gitu ya, change the game, dan menekankan pada probabilistik. Jadi ini bisa terjadi ya, bisa tidak gitu ya. Kenapa ini kemudian lateral thinking tidak mungkin bisa berdiri sendiri, harus dikombinasikan dengan vertical thinking atau critical thinking tadi itu ya, di mana mereka harus melakukan proses yang selektif, mengelompokkan, melakukan analisa, melakukan logika, sekuensial, dan pemikiran yang harus terstruktur, dan kemudian juga harus mungkin bisa jadi malah melakukan pengeluaran ya yang tidak relevan untuk dilakukan saat ini, perlu harus dipinggirkan dulu dan sebagainya. Kombinasi inilah yang penting untuk teman-teman saat berpikir design thinking, dan ini akan jadi lebih mudah ketika kita sudah melakukan tidak sekali gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang menjadi inovator gitu, kecenderungannya adalah terlalu berpikir fast thinking, terlalu cepat mengambil kesimpulan gitu maksudnya. Jadi dia ketika contohnya nih fast thinking itu apa? Ketika teman-teman di malam hari misalnya ya, itu sedang naik kendaraan, kemudian di depan itu ada sebuah mobil sedan gitu, terus kemudian di situ ada proses berjalannya itu ke kanan ke kiri tidak beraturan, agak berhenti, terus jalan agak kenceng dan sebagainya. Secara intuitif kadang-kadang secara langsung kadang-kadang orang-orang langsung mengambil kesimpulan, wah ini anak orang mabuk ini. Padahal kemungkinan yang lain itu banyak. Bisa jadi ternyata orang ini adalah orang yang sedang membawa ibu hamil misalnya ya, mau melahirkan, sedangkan orang ini tidak pandai membawa mobil. Karena sangat terpaksa dia harus bawa mobil itu untuk ke dokter. Jadi kadang-kadang dia bingung gitu. Sehingga akhirnya seperti orang mabuk.
atau ternyata di situ adalah orang yang kondisinya sakit, dia sendiri yang sakit, di mana dia harus ke dokter, kalau nggak ke dokter dia nggak tertolong. Akhirnya dia menguat-nguatkan, mau pingsan terus, tapi dia mencoba untuk kembali dan sebagainya. Inilah yang membuat kita harus berpikir tidak hanya pada fast thinking, mengambil kesimpulan terlalu cepat. Nah, karena ada sebuah proses pikir yang disebut sebagai slow thinking. Ini slow thinking. Tapi jangan salah ya, slow thinking ini bukan berarti kita menghambat. Ini justru membuat kita bisa lebih cepat relatif terkait dengan proses fast thinking tadi ketika di hasil akhirnya. Karena slow thinking ini sebuah proses yang terstruktur sehingga proses berpikirnya mulai dari awal berpikir secara umum, global, dan membesar, create pilihan-pilihan dan sebagainya, divergen ya. Terus kemudian dikerucutkan menjadi sebuah proses pemikiran yang lebih tajam, yang terselektif dan sebagainya, atau berpikir konvergen, yang disitulah akan diambil sebuah keputusan atau pilihan. Ini akan jauh lebih cepat daripada yang fast thinking tadi, karena kemungkinan bisa jadi salah. Yang di sini slow thinking ini akan menciptakan sebuah decision making yang jauh lebih besar, problem yang bisa dianalisa lebih tepat gitu ya. Apa itu slow thinking? Ini dia, yaitu proses melakukan pemikiran secara divergen dan konvergen. Mulai dari sebuah proses di mana kita mencoba memulai pemahaman terkait dengan problem itu, dan di situ kita mencari opsi, mendapatkan data baik itu secara langsung maupun tidak langsung dari sumber premier atau tidak, atau sekunder. Kemudian kita melakukan pengelompokan. Yang di situ akan kita tadi ini ya sangat relate ya terkait dengan proses berpikir kreatif dan literal dan kritikal. Nah, kemudian dikerucutkan, merefine, menganalisa perbagian, tapi juga melakukan sekaligus proses consolidation ataupun proses sintesa, menghubung-hubungkan data-data yang tadi sehingga ketemulah sebuah poin untuk diambil keputusan. So, decision making yang kita lakukan dengan proses design thinking ini, kita boleh dekati dengan double diamond seperti ini ya teman-teman. Mulai proses bagaimana kita memahami problemnya, dan kemudian saat kita bagaimana menentukan solusinya. Disitulah kita pendekatan design thinking akan lebih tergambar dan lebih mudah untuk kita eksekusi saat nantinya kita masuk ke real problem yang akan kita hadapi. Secara teknis, teman-teman bisa kita lihat di mana saat proses kita memulai identifikasi permasalahan, banyak hal yang kita tidak tahu, atau kemungkinan-kemungkinan yang kita bisa lihat di situ ya, dan itu harus kita lakukan identifikasinya dalam bentuk research dan discover ya, di mana proses pemikiran secara divergen di situ kita lakukan, pemikiran sumber datanya kita ambil melakukan dengan primary research langsung ke objeknya, atau secondary research. Ini contohnya ya teman-teman, saat mungkin teman-teman sudah pernah tahu namanya Airbnb sebagai sebuah startup yang sekarang sebagai perusahaan bernilai billion dollar. Di situ dia mendapatkan informasi langsung dengan langsung melakukan komunikasi dengan pemilik-pemilik rumah yang disewakan, tapi dia juga selalu mencoba mencari data-data pendukung untuk mengambil sebuah kesimpulan nantinya, di mana dia juga membaca dari DIK, juga ada dari berita-berita bahwasanya di saat resesi tahun 2008 itu mereka melihat adanya sebuah opportunity di mana ternyata banyak sekali rumah-rumah yang dijual dan juga rumah-rumah yang disewakan. Tapi di sisi yang lain ternyata banyak orang juga yang ingin tetap melakukan pariwisata gitu ya, pergi keluar kota, menginap, tapi juga ingin yang murah. Nah, disitulah proses kemudian mereka melakukan sebuah clustering atau topik, terus kemudian melakukan sintesa untuk dihubungkan, untuk menemukan insight-insight baru, pola-pola baru, dan opportunity baru.
sampai akhirnya mereka mengambil sebuah potensi ide dengan meng-create sebuah pertanyaan dalam bentuk how might we question. How might we inilah yang kemudian akan menjadi sumber untuk meng-create ide-ide solusi yang bisa nantinya bisa dilakukan untuk menciptakan solusi yang tepat dan untuk dijadikan model untuk prototyping. Melakukan prototyping, dites, dibuild, dan seterusnya sampai menemukan sebuah ide yang lebih tervalidasi. Itu ya, design thinking bisa dipahami ya sampai sini. Oke, kita coba nih salah satu pendekatan yang kita bisa lihat nih sebagai contoh yang tadi saya sampaikan di awal, contoh dari Airbnb. Mungkin ini teman-teman saya stop diskusi materinya sebentar di sini. Saya ingin minta pendapatnya teman-teman. Nah, ini salah satu proses design thinking dari sisi iterasi ya. Saya ingin dapat pendapatnya. Apa yang dilihat dari dua foto ini? Oke, ada yang mau memberikan pendapatnya? Yuk teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi, satu aja dulu. Atau Mas Amar boleh pilih deh. Ya, ya. Pilih langsung aja, Febriantika. Febri, apa yang kamu lihat dari dua gambar ini, Febri? Mas Febri, yang mana nih? Oh, ini ada yang angkat tangan, Mas. Oke, Dimas. Gambar yang sebelah kanan itu lebih menarik ya, Pak. Mungkin karena lebih bright, lebih kontrasnya lebih bagus. Kalau yang kiri itu kayak underexposure gitu. Jadi lebih gelap gitu pencahayaannya. Padahal tempatnya sama. Tempatnya Dan sama. angle-nya mungkin lebih bagus yang sebelah kanan daripada yang kiri komposisinya. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Dimas, kamu fotografer tak? Bukan, Pak, desain grafis. Oh, desain grafis. Makanya kamu kok sangat detail menjelaskannya. Kamu harusnya yang terakhir. Yang lain? Alta. Mbak Alta. Oke, baik. Jadi yang saya lihat pada kedua gambar tersebut itu, ini adalah contoh gambar yang diambil dari sudut pandang yang berbeda. Maksudnya yang sebelah kanan itu foto dari sebelah sisi yang sana, sudut pandang yang sana, dan sebelah kiri itu sudut pandang yang meluas. Jadi yang saya ambil dari kedua gambar tersebut, mungkin ini pada ruangan yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda gitu sih. Oke. Siap. Thank you, Alta. Tadi yang sebelah kanan kelihatan lebih luas gitu ya. Oke. Ada lagi tadi yang raise hand? Ada tadi dari Mas Kime. Rumah sampah, betul? Ya kan? Sepertinya belum Taniwangi. terdengar ya. Dari Taniwangi aja ya. Silahkan. Hampir sama kayak jawaban sebelumnya, itu lebih ke ketepatan melihat sesuatu dari sudut pandang. Artinya kalau Anda melihat sudut pandang sesuatu itu dengan benar, niscaya akan lebih kelihatan, lebih bagus. Oke. Dan sebaliknya. Mungkin itu. Oke. Thank you semuanya. Saya cukupi dulu ya di sini. Thank you banget ini teman-teman merespon dengan sangat baik dan bisa menganalisa lebih jelas ya. Betul sekali tadi. Sopo yang pertama tadi? Dimas. Ini yang sebelah kanan lebih terang, lebih tertata. Terus kemudian dari Alta juga bilang ini lebih luas, lebih sudut pandangnya lebih nyaman gitu ya. That's correct. Inilah teman-teman hasil sebuah analisa dari data setelah melakukan design thinking yang dilakukan oleh Airbnb. Tahun awal-awal si Airbnb ini meluncur, mereka tidak melakukan analisa mendalam, sehingga mereka bingung kenapa transaksinya itu sangat rendah.
Tapi begitu mereka melakukan pendekatan design thinking ini, mereka menjadi sebuah proses lompatan luar biasa ya, di mana mereka jam dari hanya pendapatan $200 per minggu menjadi unicorn saat ini. Di situ ternyata dari hasil komunikasi langsung dengan customer mereka itu tidak tertarik untuk melakukan nyewa di tempat-tempat yang disewakan di Airbnb. Karena mereka melihat tempat-tempat yang disewakan itu kecenderungannya gelap, sembarangan, tidak profesional, dan sebagainya. Kemudian mereka nggak khawatir juga mereka untuk bisa sewa di situ. Jangan-jangan tidak menyenangkan, jangan-jangan kotor, dan sebagainya. Akhirnya mereka melakukan pendekatan baru dengan meng-hire fotografer profesional untuk para penyewakan ini kamarnya dan diupload dengan profesional sekali, sehingga akhirnya pendapatan mereka meningkat luar biasa setelah mereka mendapatkan feel bahwasanya customer mereka lebih tertarik saat mengetahui objek yang mereka ingin tinggali itu menarik dan estetik gitu ya. Itu salah satu contohnya. Yang lain, ini ada sebuah contoh yang keren juga dari Tokopedia, di mana dia membuat solusi untuk Ibu Rohana. Rohana ya namanya. Ya mungkin teman-teman bisa lihat juga ya di YouTube ada nih videonya. Bagaimana ternyata Tokopedia melihat sebuah peluang untuk mengekspansi market baru mereka untuk menjadikan ibu-ibu seperti Rohana ini menjadi channel baru dari Tokopedia, last mile-nya mereka lebih luas dan sebagainya. Di mana dia mengidentifikasi sebuah problem statement yang keren, yang mungkin ini juga penting teman-teman melihatnya ya. Ini ceritanya, Ibu Rohana ini adalah seorang TKW yang tinggal di Singapura atau di Arab gitu ya, yang dia terpisah dengan anak-anaknya. Dia sudah punya anak tapi di kampung. Dia sudah punya suami yang di kampung yang ditinggalkan. Dia pengen dekat sebenarnya dengan anak-anaknya ini dan suaminya. Juga dia tidak ingin mengasuh anak orang lain, dia ingin mengasuh anaknya dia sendiri. Dan dia juga ingin dekat dengan suaminya. Tapi sayangnya itu tidak mungkin karena dia harus cari kerja di luar negeri. Nah, ketika dia kembali ke Indonesia, memutuskan kembali ke Indonesia, dia ingin membuat warung supaya dia bisa mengasuh anaknya dan juga selalu dekat dengan suaminya. Tapi kenyataannya dia ini sehari-harinya malah sibuk ngurusi warungnya. Dia harus berbagi tugas dengan suaminya, harus ke pasar, kulaan, terus kemudian anaknya tidak terurus lagi, dan suaminya juga sibuk, dia jadi sangat sibuk. Akhirnya dia tidak punya waktu lagi untuk bisa dekat dengan anaknya dan suaminya dan bisa mengasuh mereka dengan baik. Problem ini secara umum kita bisa lihat ada beberapa sisi, mengasuh anak, mengurus suami, dan dekat dengan anak dan suaminya. Sayangnya itu nggak bisa terjadi. Nah, kalau kita hanya straightforward pemikirannya menggunakan critical thinking saja, problem-problem itu kita akan cenderung langsung mengambil sikap bahwasanya, oh ya, kalau gitu kita sediakan solusi untuk anak-anaknya ini itu berupa playgroup misalnya kayak gitu, supaya mereka tetap bisa terurus. Terus kemudian masa karena suaminya tidak terurus, masa kita ngasih sebuah ide dicarikan istri baru, kan tidak mungkin juga. Contohnya kayak gitu, terlalu straightforward pemikirannya. Nah, makanya disinilah kita gabungkan antara literal thinking dan critical thinking harus disatukan. Akhirnya itu yang dilakukan pendekatannya dengan mitra Bukalapak ini, mitra Tokopedia ini. Akhirnya mereka membuat sebuah apps untuk mempermudah proses bisnisnya si Bu Rohana ini, di mana dia membuat problem statement yang keren, yaitu keluarga yang bahagia.
Bisa dipahami sampai situ. Agak jauh ya melompatnya, tapi itulah sebuah proses berpikir di mana kita nggak bisa mengambil kesimpulan hanya per bagian saja. Hanya problem satu-satunya saja. Jadi harus didekati dengan sesuatu pendekatan yang komprehensif antara literal dan critical thinking tadi itu. Menggabungkannya, kemudian problem statement-nya adalah sebuah proses untuk mencapai keluarga yang bahagia. Dan solusinya adalah bagaimana kita bisa menyiapkan sebuah platform, di situ proses pembelanjaannya jadi mudah, dikirim, tidak perlu ke pasar sendiri, harga jadi murah, terus kemudian bisa dicicil dan sebagainya. Dalam satu proses, dan juga ada produk-produk tambahan, bisa pulsa, PPOB yang lainnya, dan sebagainya, sehingga Bu Rohana lebih punya banyak waktu dengan suami dan anaknya. Konteksnya adalah problem statement itu harus menggerakkan orang supaya dia paham itu yang kita butuhkan. Dilihat dari sudut pandang target market kita. Ya, aku ingin bahagia dengan suami dan anak-anak saya. Dan itulah kenapa akhirnya dia lebih bisa merasakan dampak besarnya terhadap kehidupannya sehari-hari. Mitra Tokopedia. Akhirnya dia akan lebih luas dengan keluarganya. Sekali lagi teman-teman, kenapa kita harus menggabungkan dua hal ini untuk kita terlepas dari banyak constraint, banyak hal yang kita hadapi ya di sebuah proses startup. Kita bilang kita kesulitan dengan sumber daya manusia, kita tidak punya budget, kita tidak punya waktu. Ini harus disikapi dengan pendekatan literal dan kreatif, critical thinking tadi itu. Dua hal inilah yang kita bisa menemukan pola pemikiran tidak terbatas sekat-sekat seperti ini. Contoh lain ya Mas, teman-teman semuanya, kayak di sebuah bandara. Di bandara itu orang sering lihat antrian yang sangat panjang. Tapi dulu ada sebuah pemikiran kalau misalnya mau ke check-in gitu ya, antriannya panjang. Solusinya apa ini? Akhirnya ada yang berpikir ya udah diperbanyak aja channelnya untuk check-in itu. Ternyata banyak cara untuk menyelesaikan masalah, tidak harus dengan kos yang tinggi. Akhirnya solusinya di banyak poin dari antrian itu dengan cara membuat jarak yang sangat jauh, lebih jauh gitu ya. Akhirnya yang sebelumnya komplain ketika check-in di proses menuju pesawat itu akhirnya nggak ada jadi komplain lagi, karena dengan jarak yang jauh itu mereka lebih bisa bereksplorasi dan bisa santai dulu dengan banyak toko-toko yang disediakan di dalam bandara, dan dia bisa melihat-lihat lainnya dan bisa melakukan banyak hal yang lain di situ. Akhirnya tidak harus secara literal secara fast thinking hanya dengan membuat counter yang lebih banyak. Jadinya gitu ya teman-teman. Ini pemahamannya linear atau critical proses yang selalu fast thinking itu akan sering sekali kita akan banyak mendapatkan benturan gitu ya. Tapi kalau dengan kita ngomong literal, maka akan solusi itu banyak dan tidak terbatas. Tidak terburu-buru kita mengambil sebuah kesimpulan, karena sebenarnya banyak sekali model solusi yang bisa kita ambil. Sekali lagi, kita perlu memahami dalam proses design thinking itu secara komprehensif, mulai dari problem identification dan statement-nya sampai ke solusinya, sampai ke decision making. Disitulah kita akan bisa menggabungkan antara desirability, viability, dan feasibility. Contoh Segway tadi, dia sebenarnya sebuah produk yang keren sekali. Dia itu high tech. Dia memiliki software, hardware, dan juga sensor-sensor yang dia bisa membuat auto balancing orang yang menggunakannya dengan tracking data 100 data per detik. Bayang ya, ini sebuah produk yang advance sebenarnya. Tapi dia jadi tidak visible karena harganya terlalu mahal. Dan tidak berlanjut karena dia akhirnya penjualannya tidak terlalu banyak dan investasinya terlalu besar dan stop dalam tahun 2020.
dia tidak terlalu diinginkan karena ekspektasinya pelanggan jauh di atas itu. Yang dilihatnya hanya sebagai skuter yang di-advance-kan, gitu ya. Jadi teman-teman, dalam proses kita mengambil sebuah membangun sebuah solusi, ada proses di mana saat start kita itu akan dihinggapi rasa-rasa yang begitu menyenangkan. Karena ternyata ketidaktahuan kita itu juga membuat kita senang gitu ya, punya harapan yang sangat tinggi dan kita senang. Tapi begitu kita mulai eksplorasi, mendapatkan data-data pendukung, kita jadi bingung, kita jadi nggak tahu, kita nggak jadi jadi tidak optimis lagi. Tapi di sisi yang lain kita itu punya insight yang kita harus pelajari di situ dan kita coba menemukan solusinya. Nah, dari insight inilah kita akan akhirnya bisa setelah melakukan pendekatan-pendekatan secara kritikal dan literal tadi, akhirnya kita akan menemukan kembali sebuah pencerahan dan kita akan lebih optimis lagi ya, lebih percaya diri lagi untuk menjadi yang terbaik untuk target market kita. Sekali lagi, proses design thinking itu adalah sebuah proses ya, bukan sekali jalan, yang itu harus terus diputer, selalu diiterasi secara kontinu. Dan di situ prosesnya benar-benar tidak satu arah, bisa muter-muter, back forward, dan itu secara konsisten harus kita lakukan ya, mulai dari pendekatan awal problem understanding gitu ya, terus kemudian berpikir secara membesar gitu, terbuka, lebih banyak data yang kita butuhkan, terus kemudian mengambil keputusan, kemudian membuat prototyping-nya dan memvalidasi. Oke, ini slide terakhir saya, teman-teman semuanya. Selanjutnya kita bisa berdiskusi ya terkait dengan proses design thinking. Ini sebuah konseptual yang menurut saya penting untuk teman-teman exercise. Tidak sekali, karena ini konseptual yang menarik, makin banyak didiskusikan makin menarik. Case-case-nya juga makin banyak yang saat ini bisa menjadi referensi teman-teman ya. Baik itu tadi Airbnb, ada Segway, ada mungkin taksi ya di Indonesia. Bagaimana dengan pendekatan design thinking, Bluebird itu bisa bertahan sampai sekarang. Tapi juga mungkin teman-teman juga harus mulai menyadari bisa jadi bahwasannya perusahaan-perusahaan terhebat saat ini, Faang ya, FAANG, Facebook, Apple, Google, ya, Netflix. Ya. Nah itu perusahaan-perusahaan yang pertama kali mengadopsi design thinking ini dan mereka menjadi begitu besar, tapi saat ini mereka menghadapi masalah yang luar biasa dengan adanya disruption COVID dan juga disruption dari emerging new playing field gitu ya bahasanya, new playing field yang mereka mungkin sedikit terlambat mengantisipasi, membuat mereka saat ini sahamnya pada drop. Yang paling kita lihat Netflix yang lagi dalam kesulitan. Dan mungkin ini juga menjadi bahasa yang baru ya, yang nantinya teman-teman bisa mulai berpikir, benarkah kita cukup dengan hanya design thinking, ataukah kita perlu sebuah pendekatan baru lagi? Karena bisnis saat ini makin konvergen, makin mengumpul ya, persaingannya jadi sangat luar biasa. Bahkan seperti Facebook pun kesulitan saat ini dihabisi oleh TikTok. Oke, mungkin itu statement saya untuk konseptual design thinking. Kita bisa lanjut dengan diskusi. Saya kembalikan ke Mbak Ardin. Terima kasih Pak Amar atas materinya design thinking. Gimana nih teman-teman? Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau tanya? Nih dari Umaker, Mas Miss Bahul. Ini dia tadi udah senyum-senyum nih. Halo Mas. Halo Mbak. Gimana nih kesannya setelah mendengarkan pemaparan materi dari Mas Amar? Alhamdulillah sangat terbuka sekali pemikiran saya sehingga nanti kemungkinan bisa diimplementasikan ke bisnis saya juga. Ada yang mau ditanyain nggak kira-kira?
Ada dong. Ada, wes siap, keren. Apa nih? Apa tuh? Oke, yang pertama terima kasih atas waktunya. Ya. Saya harus memperkenalkan bisnis saya dulu, Pak. Enggak, terserah, langsung pertanyaan. Langsung pertanyaan. pertanyaan Saja. Ya. Oke, langsung pertanyaan, Ge. Dulu saya mendengar atau pernah melakukan pelatihan tentang business thinking. Apakah ada perbedaan dengan itu? Karena menurut saya sepertinya memiliki masalah yang sama, yaitu berawal dari masalah dan solusi. Kemudian yang saya catat, pertanyaan saya yang kedua, bagaimana cara terbaik memastikan bahwa solusi yang kita buat dalam design thinking ini sudah benar seperti itu. Apa yang metode terbaik untuk mencari hal tersebut? Mungkin itu aja yang dapat saya tanyakan, yang saya catat. Oke. Siap. Langsung Mas Amar. Siap. Ini bagus pertanyaannya. Gimana saya sudah merasa benar? Ya kan? Kamu pasti bingung. Ini kira-kira wis benar apa durung? Nah, itu pertanyaan $1 million question. Makanya kita punya platform namanya Design Thinking. Dan saya tadi sudah menyampaikan ya, Mas Misbah, bahwasannya kita sebenarnya tidak tahu. Kita itu benar apa salah itu kita tidak akan pernah tahu sampai akhirnya kita melakukan proses di dalam design thinking itu berupa validasi, melakukan validasi ke customer kita, gitu ya. Kekacauan dalam proses berpikir kita itu akan terbukti saat kita sudah berhadapan langsung dengan customer yang kita tuju. Kekacauan itu sebenarnya bisa mulai sejak dari awal. Kita itu bisa jadi salah menentukan problem statement dari target market yang kita tuju, atau bisa jadi kita tidak konsisten. Problem yang kita bahas, yang kita analisa, itu bisa jadi tidak sesuai dengan target market yang kita harapkan. Bisa jadi begitu tuh. Nah, kalau kita tidak tahu itu, maka kita harus melakukan dokumentasi yang baik untuk kita bisa melakukan analisa lagi nanti saat kita sudah melakukan sampai ke posisi validasi itu. Di mana problem statement yang sudah kita buat, terus kita melakukan ideasi untuk membuat potensi-potensi solusinya, sampai ke membuat prototyping, kemudian kita validasi ke customer. Di situ akan kelihatan, benar nggak sih problem statement itu relate dengan target market kita maksud. Kalau relate, maka kita bisa lihat responnya akan baik dan mereka akan merasakan manfaat itu secara besar gitu ya, seperti yang kita asumsikan di awal. Kalau tidak valid, tidak benar, maka dampaknya akan sebaliknya. Maka kita bisa melakukan analisa ulang, mengidentifikasi lagi apa problemnya di mana, dan kita mendapatkan insight apa untuk melakukan iterasi yang baru. Itu ya, Mas Misbahul. Jadi lagi-lagi konsepnya adalah kita melakukan iterasi secara continuous dan tidak bisa dilakukan sekali. Kesalahan pertama kali itu sangat wajar dan mungkin pasti salah di awal. Jadi nggak mungkin sekali prosesnya. Makanya di situ prosesnya adalah terus-menerus. Dan kita gradual biasanya. Tidak langsung menghandle problem yang besar. Tapi secara parsial, makanya di startup itu ada namanya lean startup, di mana tackle problem yang paling penting, yang paling sering, dan paling besar. Gitu ya. Makanya kita ambil secara proporsional di situ. Oke, yang kedua, business thinking. Banyak konseptual yang kemudian kita bisa lihat ada kesamaannya di situ. Kalau di situ kita bisa eksplorasi ada hal yang bermanfaat, kita bisa pakai konsep-konsep yang berbeda-beda untuk membuat pengayaan bagi kita untuk mendapatkan insight yang mungkin saat kita mendekati sesuatu terkait dengan
objek bisnisnya ataupun terkait dengan pendekatan yang kita pakai dengan customer yang berbeda-beda, mungkin kita perlu tools-tools yang berbeda-beda. Jadi it's good ketika kita punya referensi pendekatan yang lain juga. Harus bisa ditelaah dan dimanfaatkan. Jangan hanya diketahui saja ya. Karena ilmu itu hadir dan benar-benar kita miliki saat dia diamalkan, bukan saat kita diketahui aja. Jadi kedalaman pemahaman kita itu hanya bisa didapatkan saat kita mengamalkannya. Mengamalkannya bisa dengan menceritakan atau mengajarkan ke teman-teman atau tim yang lain, juga bisa mengimplementasikan langsung dengan case yang kita hadapi. Maka ilmu itu akan kita dapatkan gitu ya. Tapi tentu saja sebagai orang yang beriman, teman-teman semuanya harus berdoa, minta petunjuk supaya dikasih jalan yang dituntun tuh. Karena kita sering sekali kita nggak tahu sampai akhirnya kita merasa, oh iya benar. Aku kemarin mengambil pilihan ini karena dikasih, dituntun sama yang punya kuasa, Tuhan ya gitu. Makanya nggak bisa nih kita berikhtiar secara harfiah seperti ini, dilepaskan dengan nilai-nilai keimanan kita sebagai umat beragama. Itu ya, Mas Misbah. Oke, Pak. Terima kasih, jawabannya sangat jelas sekali dan menambah lagi pengetahuan dengan apa yang saya miliki. Nanti berbeda ya, cuma nama konsepnya aja itu. Ya, macam-macam Mas. Kayak design thinking itu juga ada banyak yang mengeluarkan definisinya. Dan semuanya kita lihat ada sebuah pola yang sama. Dan kita bisa menggunakan sesuai dengan case atau kondisi yang kita hadapi ya. Tadi saya banyak ambil referensi dari IDEO. Nah, itu juga yang menurut saya nyaman untuk saya gunakan. Tapi ada pendekatan-pendekatan yang lain juga ya. Oke, gimana Mas Misbah? Udah terjawab semua ya, jelas ya? Sangat jelas sekali. Oke, terima kasih. Sukses terus ya buat Mas sama teman-temannya. Dan buat teman-teman di sini jangan lupa untuk baca chat box karena di situ link absennya udah baru ya. Jadi teman-teman bisa segera diisi link absensinya. Sambil kita lanjut ya Mas Amar ya. Ada penanya selanjutnya nggak nih? Kalau ada yang mau tanya langsung raise hand aja ya. Yuk. Nah ini Mas Dimas lagi. Halo Mas Dimas. Halo Mbak Ardin. Halo. Mana wajahmu Dimas? Iya nih. Wajahnya belum bisa on cam. Kenapa? Internetnya, Pak. Kalau on cam putus. Oh iya, ya sudah. Atau coba satu detik aja kali ya, Mas. Coba 1 detik terus off gitu. Biar Mas Amar nggak kepo. Nanti login lagi. Oh iya, nanti login lagi. Oke, langsung tanya aja, Mas. Oke, Mas, silakan. Dari insight dari Bapak itu yang saya simpulkan, design thinking adalah proses yang terus berulang ya, Pak. Jadi kita berusaha memahami pengguna itu seperti apa dan mendefinisikan kembali masalah buat mengidentifikasi strategi tadi dan mencari solusi. Nah, itu kan kita berarti harus berasumsi atau gimana, Pak? Ya. Yang saya tahu, dulu saya pernah ikut course tentang UI UX dan di UX itu kita nggak boleh berasumsi Pak, jadi kita harus benar-benar ngasih testing prototype dan validasinya itu ke user. Tapi di design thinking ini kita diperbolehkan buat berasumsi. Jadi gimana Pak? Mohon tanggapannya. Oke Dimas, pertanyaan yang bagus. Teman-teman harus berani bertanya yang seperti ini ya. Apa yang membuat kalian bingung harus ditanyakan. Karena kadang-kadang pertanyaan itu juga tidak hanya terkait dengan pengembangan, tapi mengkonfirmasi apa yang kita paham itu juga penting. Pertanyaan yang sangat mendasar dulu ya. Oke, yang Dimas tanyakan tadi terkait dengan kenapa kok design thinking harus berasumsi, sedangkan di desain harus tidak boleh melakukan asumsi, harus langsung dari usernya. Oke, Dimas tadi sebenarnya
kita sudah sangat jelas melihat dari prosesnya. Pertama, sebuah hal yang kita pahami dari proses design thinking itu adalah mengumpulkan data, gitu ya. Mengumpulkan data di situ kita tidak menginput terkait dengan proses assumption kita, belum masuk itu ya. Di mana proses awal ketika kita ngomong divergen itu sebelum menambahkan sebuah proses analisa, maka kita tidak membutuhkan proses asumsi, tapi kita mencari data, mengambil data, mendapatkan sebanyak mungkin input tuh. Masih ingat ya? Nah, ketika kita masuk ke dalam sebuah proses analytical thinking, creative thinking secara bersamaan di situ, setelah kita punya banyak data, nah disitulah kita diperbolehkan dan diwajibkan untuk mulai melakukan asumsi-asumsi tadi. Betul ya? Mengasumsikan kelompoknya, mengasumsikan terkait dengan intensinya atau feelingnya dia, mengasumsikan problem real mereka itu apa sebenarnya, termasuk di problem statement-nya. Kita membuat asumsi, merangkum, melakukan analisa, terus kemudian melakukan sintesa, menghubung-hubungkan antar data tadi, sampai akhirnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Itu masih asumsi. Ya. Nah, ketika terus kemudian kita membuat sebuah ideation, yang di situ juga masih melibatkan proses critical dan creative thinking bersamaan, kita juga melakukan analisa dan melakukan asumsi lagi. Oh, berarti kalau orang-orang ini tidak tertarik, misalnya di Airbnb tadi itu ya, kenapa kok tidak tertarik? Mungkin dari pertanyaan mereka mulai ada concern. Wah, saya khawatir kalau di situ nanti tidak seperti di hotel. Saya itu sukanya kalau di hotel itu sudah bersih, tertata, nyaman dan sebagainya. Misalnya begitu tuh datanya yang kita dapat ya. Nah, terus kemudian kita asumsikan, kenapa mereka kok melihat hotel itu nyaman? Dari mana mereka tahu nyaman? Kan gitu. Nah, disitulah kita mungkin akan mulai melakukan pendekatan baru. Kenyamanan itu versi mereka dimulai dari mana ya? Apakah dari sisi visualnya? Mungkin gitu. Nah, akhirnya kita bisa menemukan sebuah proses menuju ke sebuah alternatif solusinya. Nah, asumsi semuanya tuh. Dan ketika nanti kita melakukan pengembangan, baru kita harus melakukan validasi. Saat masuk ke tahapan prototyping, nah kita akhirnya ketemu dengan proses yang namanya design sprint, yang kamu tadi sampaikan, Dimas. Disitulah kita juga akan melakukan proses ulang lagi. Harus direct dapat informasi langsung dengan si target market kita untuk meng-create design. Awalnya desain pun kita akan melakukan sebuah proses asumsi. Bisnis prosesnya kita asumsikan tuh. Terus kemudian desainnya, tata letaknya kita asumsikan tuh. Kan gitu. Masih asumsi juga. Dan akhirnya kita melakukan validasi dengan mengcek langsung bagaimana si customer segment kita mengoperasionalkan apa yang sudah kita buat. Itu tidak berdasarkan asumsi lagi. Kita harus sudah mengambil data fakta baru lagi untuk kita implementasikan di pengembangan yang realnya. Paham, Dimas? Jadi setiap proses, bahkan di desain, itu ada proses asumsi, sebuah pendekatan secara kreatif, dan ada proses secara critical atau vertikal yang direct dan sesuai dengan data fakta yang kita dapat. Paham, Dimas? Paham, Pak. Oke. Jadi pertama mengumpulkan data untuk analisa itu dan mengumpulkan banyak mungkin input. Di sini asumsi belum masuk ya. Lalu yang kedua itu proses merangkum, melakukan analisa dan sintesa. Di sini diperbolehkan menggunakan asumsi. Lalu ideation berdasarkan data juga menggunakan asumsi. Prototyping itu menggunakan asumsi dari target market. Lalu sedangkan asumsi tidak boleh menggunakan asumsi di validasi seperti itu ya Pak. Yes. Ya. Terima kasih Pak. Pak. Good. Thank you Dimas. Nah sekarang teman-teman, aku pengen
semuanya menuliskan apa yang dipahami, kata kunci penting yang teman-teman pahami dari apa yang saya sampaikan. Design thinking itu apa? Literal thinking itu apa? Creative thinking itu apa? Bagaimana pendekatan penggunaan kedua proses berpikir itu? Contoh-contoh yang menarik di dunia industri. Ayo ditulis semuanya. Kita kasih waktu 5 menit. Kelamaan 1 menit. Ditulis apa diketik di kolom chat aja, Pak? Ya, di kolom chat. Ya. Oke, nanti biar Pak Amar bisa langsung baca gitu ya, Mas Amar ya. Ya, aku ingin tahu apa yang kalian pahami, yang sudah dipahami. Nah, itu dites tuh. Jadi teman-teman bisa langsung chat aja ya, diketik di kolom chat. Nanti Mas Amar langsung bacain. Jangan lama-lama tapi ya. Ayo, 1 menit aja nih waktunya. Ya, sampai 10.26. Ketik aja kira-kira yang teman-teman tahu design thinking itu apa, contohnya apa. Mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari itu lebih bagus kali ya, Mas Amar ya? Boleh. Apa yang kalian lihat di sehari-hari? Ya. Apa pendekatan design thinking yang kalian bisa lihat? Pemahaman terkait dengan literal proses dari design thinking apa? Ayo ditulis. Mana nih? Iya, ini mana nih? Belum ada nih. Aduh, ini salah satu tanda-tanda kalian tidak akan berhasil. Waduh. Tidak agile. Waduh, ayo teman-teman. Ayo, gercep. Izin on cam nggak apa-apa, tapi tetap diketik ya, teman-teman, sebisanya. Nah, ini udah ada Pak satu Pak dari Ini Minafan. pertanyaan statement, saya butuh statement. Ini disimpan dulu. Oh, oke. Statement ya teman-teman ya. Di tes ini tadi waktu meeting ngelamun apa beneran konsentrasi gitu ya Pak ya? Gitu ya Mas. Agak ketuk-ketukan ini. Ya. Ini bagus nih, design thinking itu menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang berulang siklusnya. Oke. Nah, ada lagi. Ayo yang lain. Proses desain yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam bentuk prototype. Oke. Ya, prototype ini masih salah satu proses. Harus komprehensif menyampaikannya ya. Yang lain nih, mana nih? Ayo dari nelayan kita, lalu dari Etani, Keros. Benar nggak bacanya Keros? Ayo, udah kelewat ini, saya cukupi sudah. 1 menit lagi nggak apa-apa deh, Mas. Oke, kemampuan berpikir secara luas ya, berbagai sudut pandang betul, mampu menciptakan solusi dengan ide-ide barunya. Ya, itu bagus. Divergen terus konvergen, jangan lupa setelah divergen harus konvergen ya, harus mengerucut tuh. Saya berusaha mencari terkulik sebuah peluang kelanjutan. Lalu dari Meraki, Wiljo, gimana tuh bacanya? Welijo, gimana ya bacanya? Menyatukan critical thinking dan creative thinking. Oke, good. Olah proses tangan. Untuk memperhatikan dan membuat solusi. Nah, ini terlalu umum nih. Literal thinking adalah kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah dengan pemikiran out of the box. Ya, lebih ke kreatif ya, dengan banyak opsi gitu ya. Dengan untuk mengatasi masalah-masalahnya tidak jelas. Oke, betul. Dengan melakukan reframing. Oke, good. Dengan banyak ide, brainstorming. Oke, good. Oke, cukup kali ya. Teman-teman biasakan begini ya. Setiap kalian mendapatkan sebuah ilmu baru, refresh, tulis ulang dengan pemahaman kalian. Itu pasti salah. Tidak ada masalah. Dan emang wajib di situ tuh. Baik bertanya, menulis itu pasti salah di awal, tapi lama-lama akan kalian menemukan pertanyaan yang baik. Pertanyaan itu sebuah kecakapan tertentu ya teman-teman, karena bertanya itu dampaknya besar dan tujuannya juga macam-macam ya. Ada pertanyaan untuk mengkonfirmasi apakah kita sudah paham sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pembicara. Pertanyaan juga bisa mengarahkan pertanyaan itu juga bisa mengarahkan mengarahkan dari arah pandang seseorang
Pertanyaan itu juga bisa menemukan eksplorasi baru dengan contoh-contoh yang baru. Pertanyaan itu juga bisa men-challenge konseptual dari apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi pertanyaan itu jenisnya banyak sesuai dengan tujuan kita. Maka banyaklah bertanya, maka kalian akan bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat. Gitu ya. Termasuk menulis juga sama. Menulis itu butuh proses exercise yang terus-menerus, sehingga nanti kalian terbentuk muscle memory ya. Disitulah maka intuisi akan lebih baik, analisa juga akan lebih baik, konseptual pembicaraan kalian juga akan lebih baik. Gitu ya, guys. Guys, gaul ya Mas Amar ini. Ya, nih teman-teman nih, gimana nih kesan-kesannya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Satu orang penanya lagi kali ya, Mas? Boleh. Sebelum kita menutup sesi yang hari ini. Dan jangan lupa teman-teman absensinya ya, untuk segera diisi linknya. Nanti panitia bisa kirim lagi linknya. Teman-teman yang belum isi link absensi yang baru bisa segera diisi lagi. Oke, satu penanya terakhir sebelum kita menutup sesi yang pertama ini. Tadi kayaknya dari Minavan Alta ya, Mbak Alta. Silakan. Halo Mbak Alta. Tadi sempat tanya di kolom chat. Tadi orangnya juga sudah on cam, terus off lagi ini. Atau mungkin dari yang lain, teman-teman yang lain? Apa udah cukup jelas? Atau bingung malahan? Gimana nih teman-teman? Udah jelas ya berarti ya? Nggak ada yang raise hand lagi. Berarti kita anggap sudah ya materinya. Gimana teman-teman? Jempolnya? Aman ya? Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Mas Amar udah mengisi materi dengan cukup baik, dengan sangat baik, keren banget. Dan semoga materi design thinking ini tetap nggak pernah dilupakan sama teman-teman juga ya Mas ya, karena itu penting banget dalam membangun sebuah perusahaan atau usaha apapun atau bisnis apapun. Bener ya Mas Amar ya? Yes.